tidak ada satupun manusia yang mampu bersukacita senantiasa. Ada nggak di antara kita yang mampu bersukacita senantiasa? Bersukacita kalau kita ada uang itu hal yang biasa. Bersukacita karena kita ramai-ramai itu hal yang biasa. Bersukacita karena kita lagi senang-senang itu biasa. Tetapi bersukacita senantiasa siapa yang bisa? Ini kan persoalan. Kita sebagai orang yang percaya. Dan Paulus melihat bahwa betapa pentingnya orang percaya jemaat yang ada di Filipi untuk hidup bersukacita. Tetapi untuk bisa hidup bersukacita, ada sebuah aturan main di dalam kehidupan untuk mencapai kesukacitaan itu. Maka kita melihat dalam bagian ini, waktu dikatakan bersukacitalah senantiasa, maka kita melihat di ayat yang pertama sebelumnya, orang percaya diajarkan oleh Paulus yang pertama di bagian ayat pertama dikatakan, berdiri teguh di dalam Tuhan. Orang tidak akan pernah mampu menghadapi kehidupan tantangan dunia ini tanpa teguh di dalam Tuhan. Kita mudah tergoncang dengan pengajaran apapun di luar. Kita mudah tergoda dengan godaan-godaan yang ada di luar. Kita mudah terbawa arus kehidupan. Karena apa? Zaman kita zaman semakin gila. Zaman kita adalah zaman yang sulit untuk bertahan. Apalagi dalam situasi kondisi jemaat di Filipi. Mereka diperhadapkan dengan pengajar-pengajar yang membawa mereka menjauh daripada Tuhan. Maka Paulus mengatakan engkau harus teguh dalam Tuhan. Jangan sampai keteguhanmu justru tidak engkau pertahankan sebagai orang percaya. Maka kalau cuma bilang, aku teguh kok. Kita semua pasti kuat. Secara pribadi kuat enggak? Itu bukti kita bisa sampai di sini. Teman-teman bisa mengikuti ibadah melalui online. Kita tetap kuat, kita tetap sehat. Tetapi ketika Paulus mengatakan teguh dalam Tuhan, artinya apa? Hidupmu itu bergantung pada Tuhan, maka engkau kuat. Karena kalau teguh sekarang secara pribadi, ada saatnya kita lemah, ada saatnya kita goyah, ada saatnya bahkan kita jatuh. Tetapi orang teguh dalam Tuhan dia akan kuat. Yang kedua dikatakan Bapak, di dalam ayat 2, orang supaya berjalan hidupnya dengan baik, dituntut sehat sepikir. Ingat ya, sehati sepikir dalam Tuhan. Kalau di pertama teguh dalam Tuhan, sekarang sebagai orang percaya, sehati sepikir dalam Tuhan. Ini yang kita sudah bahas minggu yang lalu. Dan yang sekarang, orang kalau dia teguh dalam Tuhan, sehati sepikir dalam Tuhan, melayani bersama dalam Tuhan, berjalan sebagai orang percaya, maka dia berkata lagi, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Maka waktu kesukacitaan kita hadirkan dalam kehidupan kita secara manusia biasa, ingat loh, orang nggak percaya pun malah lebih bersukacita loh di luar sana dibanding dengan orang percaya. Orang percaya banyak bergumul untuk ibadah aja sulit. Karena apa? Aku jauh mau beribadah. Apalagi situasi yang saat ini masih ada pandemi. Badan saya lagi nggak fit, badan saya lagi lemah, saya banyak tugas, saya banyak hal lain, begitu banyak alasan. Bagaimana saya bisa bersukacita? Sulit bagi kita. Apalagi kalau ini sih masih awal bulan, jadi pasti kiriman dari orang tua masih lancar kan, masih agak tebal di dompet. Tunggu akhir bulan, tunggu kalau nggak dikirimin, pasti berasa. Di mana sukacitamu? Hilang, pasti hilang. Tapi waktu Paulus mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi ku katakan bersukacitalah, maka bersukacita adalah bersuka hati. Bersuka hati seperti orang yang girang. Anak kalau mendapat sesuatu yang dia inginkan dari orang tua, wah senang banget. Love dan Silva itu. Kalau misalnya Bapak kasih sesuatu yang mereka lagi nggak pikir-pikir, tiba-tiba Bapak kasih. Wah itu mereka belum tahu aja yang mau dikasih itu udah girang, udah senang sekali. Padahal kadang yang dikasih cuma permen, tapi senangnya luar biasa. Maksudnya mau diungkapkan bahwa orang yang sukacita, hatinya bersukacita, girang hati, itu adalah orang yang apa? Yang menunjukkan sebuah gaya hidup yang berbeda. Nah, kalau kita senang karena kita ada yang berbuat kita menjadi senang, itu hal yang biasa. Tapi waktu kita girang hati dan bersuka hati,
Sebagai orang yang percaya ini pertandingan. Dan saya yakin orang percaya tidak selalu bersukacita dalam hidup. Apalagi bersuka hati secara terus-menerus. Bersukacita berbicara bersuka hati, girang hati, berbicara kebahagiaan atau bahagia. Itu kata sukacita. Nah, sukacita diungkapkan di sini adalah kita kalau bahagia sebagai orang percaya harus terus-menerus, bukan hanya hari ini. Bukan hanya sesaat, tapi sifatnya terus-menerus. Maka bersukacita itu kalau kita istilahnya menjalaninya, itu harus dibarengi hidup di dalam Tuhan. Sukacita dalam Tuhan. Sukacita dunia itu sementara. Kalau kita ada di kafe, kita senang kan? Kita bisa minum, mungkin lagi ngerjain tugas. Tapi itu selesai. Tapi sukacita dalam Tuhan, kamu lagi dalam keadaan apapun, kamu tetap bersukacita di dalam Tuhan. Maka ini dikatakan apa? Paulus mengatakan, sukacita di dalam Kristus itu maksudnya apa? Situasi yang akan dihadapi adalah kamu orang percaya berhadapan dengan orang nggak percaya. Kira-kira kita sukacita nggak? Kamu orang percaya, ada orang yang ngajarin nggak benar. Kita bersukacita nggak? Kamu orang percaya dan kamu dituntut apa? Kamu harus mengikuti penderitaan seperti yang dialami oleh Kristus atau yang dialami juga oleh Paulus. Siapa yang bisa? Bagaimana orang bersukacita kalau dia dalam perselisihan? Bisa nggak? Orang bersukacita dalam perselisihan? Nggak bisa. Maka biasanya kalau ada perselisihan diselesaikan kan. Waktu menyelesaikan perselisihan itu di dalam Tuhan, maka kita akan mampu bersukacita dengan baik. Maka di sini digambarkan bahwa orang yang bersukacita dikatakan akan dapat dilihat dari setiap tampilan hidupmu. Artinya apa? Kebaikan hatimu kelihatan. Orang kalau lagi susah kelihatan dari mana? Wajahnya kan? Lagi sedih pasti wajahnya tuh beda. Ada yang lagi dia mau belum tercapai pasti dari wajahnya tuh beda. Memancarkan sesuatu yang berbeda. Maka dibilang oleh Paulus, kebaikan hati itu harus diketahui bukan dirimu sendiri. Kebaikan hati bukan hanya Stephen atau Dewi atau Edwan yang tahu. Nggak bisa. Kebaikan hati harus diketahui oleh Prapto, oleh Evan, oleh Bena, oleh David, orang lain harus tahu. Nah, kalau dibilang kebaikan hati harus diketahui oleh orang lain, kira-kira orang lain itu siapa sih? Ingat loh, bukan hanya untuk orang percaya. Kalau kita baik hati, hanya sesama orang percaya. Maafkan Bapak, orang nggak percaya pun melakukan itu. Benar nggak? Tapi kebaikan hati harus diketahui oleh siapa? Orang yang nggak percaya pun harus tahu bahwa Eri adalah orang yang baik. Nah, ini menjadi sebuah kesaksian orang yang percaya. Maka ketika kebaikan hati itu menjadi sifat kita sebagai orang percaya dan harus diketahui oleh semua orang, bukan hanya untuk orang percaya, tetapi semua orang. Maka mau dikatakan, bukan hanya kalau kita sebagai anak muda, bukan hanya pacar kita yang tahu aku baik. Benar nggak? Bukan hanya pacar kita, atau bukan hanya sekelompok orang tertentu, bukan hanya sesama anak kos. Biasa kalau satu kos saling tahu kan, baik buruknya saling tahu kan. Bukan hanya anak kos aja yang tahu, tapi mau dibilang bukan hanya seangkatan, bukan hanya sekampus yang tahu, bukan hanya kita yang lagi beribadah yang tahu. Tetapi mau dikatakan apa? Semua orang harus kita tunjukkan. Karena apa? Kalau kita menunjukkan kebaikan hati hanya pada kelompok orang tertentu, termasuk hanya kelompok orang percaya, kita adalah orang munafik. Kita orang munafik. Karena ketika Kristus hadir dalam dunia, siapa yang dia pilih? Semua nggak layak dipilih oleh dia. Semua yang nggak pantas dipilih oleh dia. Semua yang harusnya dihukum, justru diselamatkan oleh dia. Khususnya yang percaya.
Tuhan nggak pernah memilih. Dan ketika dia menunjukkan kebaikan hatinya, siapa yang memuji dia? Ketika Yesus tampil di dalam dunia dan dia mengajar, dia menasehati, dia menyembuhkan, orang bilang apa? Sungguh luar biasa orang ini. Sungguh mereka semua takjub dengan pengajaran dia. Dia mendapatkan hikmat yang dari mana? Kekuatan kuasa apa yang ada pada dia? Kok dia bisa mengajar seperti ini? Sekalipun nanti dia ditolak. Tetapi ingat, penjahat sekalipun ketika melihat Yesus tersalib, apa yang terjadi? Kepala pengawal pasukan ketika melihat Yesus tersalib dan mati, apa yang dia lakukan? Dia bilang, sungguh orang ini orang benar. Mau memberikan gambaran apa? Penjahat bisa melihat dia orang benar. Artinya memberikan gambaran. Kalau kita orang percaya, yang percaya kepada Yesus dengan benar, orang jahat pun bisa melihat kebenaran ada dalam diri kita. Benar nggak? Itu harapan dari Rasul Paulus ketika berbicara kepada jemaat di Filipi. Karena banyak musuhmu yang mengajarkan nggak benar, tapi waktu melihat imanmu yang benar, maka mereka akan sungguh mereka orang yang benar. Sungguh mereka percaya kepada Kristus yang berkuasa itu. Nggak mudah digoyahkan, tetapi mereka menunjukkan bukti dari hati dan hidup mereka bahwa mereka bukan orang yang munafik, karena kebaikan hati dilihat oleh semua orang. Maka kita melihat ketika kita diperhadapkan untuk apa? Maksudnya ketika kita menjalani sebuah sukacita secara terus-menerus, maka kita mengingat kitab Yakobus. Kitab Yakobus pernah mengatakan apa? Dia mengatakan kalau kita membaca di pasal yang pertama, dibilang anggaplah suatu kebahagiaan, anggaplah sebuah satu sukacita. Kalau apa? Kalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena kita akan kuat di sana. Kita akan tahan uji di sana. Kemudian yang kedua dia bilang apa? Berbahagialah atau bersukacita kalau orangnya apa? Bertahan dalam pencobaan. Siapa yang mampu bertahan dalam cobaan? Siapa yang mampu bertahan dalam pencobaan? Pak, boro-boro bertahan. Justru kita yang mencobai orang lain supaya jatuh sama-sama. Tetapi maksudnya mau dibilang orang yang percaya, yang bersukacita adalah yang bertahan, bukan yang jatuh dalam pencobaan. Dan yang ketiga, Yakobus bilang apa? Yang disebut orang yang berbahagia adalah orang yang bertahan, orang yang bersabar menghadapi pencobaan sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Seumur hidupmu kamu menjalani hidup seperti itu. Maka ini bukan hal yang mudah, ini adalah hal yang serius dan kita payah kalau kita nggak hidup dalam Tuhan. Kalau kita nggak di dalam Tuhan, kita pasti akan menjadi lemah. Maka di sini dikatakan, Pak, saya kan nggak mampu untuk hidup bersukacita. Pak, saya nggak mampu untuk baik kepada semua orang. Pak, jujur, saya pasti tetap akan memilih siapa orang saya yang kasih dan siapa yang saya benci. Karena saya nggak sanggup. Maka apa kata Paulus? Kata Paulus ayat selanjutnya dikatakan apa? Jangan khawatir tentang apapun juga yang ada di depan kamu. Jangan khawatir tentang apapun juga yang ada di dalam hatimu. Jangan khawatir tentang apapun juga yang menghalau hati dan pikiranmu untuk mengasihi, untuk mengampuni orang lain. Karena apa? Karena dikatakan bahwa waktu kita melihat seperti itu, justru ketika kita tahu kita nggak mampu, kita nggak sanggup, maka sadarlah kita butuh siapa? Kita butuh Tuhan di sana. Maka dibilang, waktu kita merasa, jangan khawatir tentang apapun juga, termasuk perlakuan orang lain kepada kita yang membuat kita nggak khawatir menghadapi dia, nggak sanggup menghadapi dia. Tapi Paulus bilang, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Tapi bukan keinginan untuk melakukan hal yang salah, tetapi keinginan untuk hidup sebagai orang yang percaya. Hidup di dalam Tuhan. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam apa? Dalam doa dan ucapan syukur. Maka orang berdoa bukan bersungut-sungut.
Doa dan ucapan syukur itu terlahir menjadi sebuah satu kekuatan di mana kita berdoa dengan kesungguhan hati. Sebagai bentuk luapan ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita memandang Tuhan yang mampu menolong kita. Maka kalau kita mengandalkan kekuatan kita untuk mengampuni orang lain terbatas. Kita lemah, bahkan kita nggak mampu. Kita nggak akan mampu bersukacita menjalani hidup ini kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Nggak bisa. Maka nggak heran Rasul Paulus dalam doa dia apa? Kepada jemaat Filipi. Aku berdoa supaya setiap orang yang percaya bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Sehingga apa sih? Kalau kita bertumbuh dalam pengenalan Tuhan yang benar, kita akan apa? Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan kita tahu mana yang harus kita pilih. Itu ajaran dari kebenaran firman Tuhan. Maka Paulus mengatakan, waktu kita menyatakan dalam doa dan ucapan syukur, maka dia jelaskan, damai sejahtera Allah melampaui segala akal kita. Ini luar biasanya. Kadang kita nggak mampu kan hidup damai dengan orang lain. Ya kan? Kadang kita nggak mampu untuk apa? Untuk bersukacita karena tantangan kehidupan sulit sekali. Semua hati kita, pikiran kita menjadi satu untuk mengenal. Aku nggak bisa. Tapi Alkitab berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan membawa satu perubahan dalam apa? Dijelaskan, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kalau kita mau jujur hari ini, kita tak mampu menjaga hati kita dengan benar. Siapa yang mampu menjaga hati kita dengan benar? Hari ini mungkin kita mampu, tapi ketika orang menyakiti kita, kita masih bisa nggak? Pasti nggak bisa. Kemudian kita tak mampu menjaga pikiran kita supaya tetap berpikir yang baik. Kadang yang jahat pun kita pikirkan, persis seperti Rasul Paulus berkata. Aku tahu apa yang baik, tapi terkadang yang jahat yang aku lakukan. Maka mau digambarkan apa? Kita tak pernah mampu menjaga pikiran, hati kita. Dan kadang kita hancur karena hati, pikiran kita jahat terhadap orang. Kadang kita mengalami hal seperti itu. Maka ini menjadi sebuah koreksi diri ketika Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Filipi. Karena situasi memang hanya Tuhan yang mampu dan hanya Tuhan yang dapat menolong. Maka ketika kita datang kepada Tuhan, tahulah kita, sadarlah kita bahwa dialah sumber damai itu. Dialah segala sumber yang akan memberi segala sesuatu seperti apa yang menjadi kebutuhan kita, yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Datang pada Tuhan, kita sadar dia sumber damai itu. Datang kepada Tuhan karena dia melampaui segala akal pikiran kita. Datang kepada Tuhan karena apa? Bena nggak mampu menjaga hatimu. Kamu nggak akan mampu menjaga hatimu. Tapi Alkitab berkata, dia, Allah, atau Kristus Yesus, yang akan selalu mampu menjaga hati dan pikiran kita di dalam apa? Di dalam Kristus Yesus. Maka ini sebuah apa? Sebuah lingkaran full yang enggak ada titiknya. Penuh. Itu hanya ada di dalam Tuhan. Maka waktu kita mengingat Amsal, apa yang dikatakan Amsal? Berbicara tentang hati. Kalau kita membaca di Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka untuk tahu kehidupan orang, nggak perlu kita tanya sama tetangga, nggak perlu kita tanya sama orang lain. Dari wajahnya kita bisa tahu dia punya pergumulan. Dari wajahnya kita tahu dia nggak serius. Dari wajahnya kita tahu bahwa dia suam-suam kuku. Dari wajahnya dia benar-benar nggak benar kalau hidupnya. Kita bisa tahu. Kita bisa merasakan hal itu. Karena apa? Karena Tuhan mengajarkan. Nah, tapi kalau kita menjaga hati, waktu baru kita lihat, ih benar loh. Riko itu orangnya baik. Kebaikan hatinya terpancar kepada semua orang. Itu kata firman Tuhan. Kemudian
Ketika kita menunjukkan sikap yang benar, kita menjaga hati, maka kita melihat ada sukacita pada orang yang percaya. Maka itu menjadi gairah kita. Maka waktu kita menjaga hati di dalam Tuhan, menjaga pikiran kita di dalam Tuhan, maka yang terjadi adalah apa? Kita akan berbeda menjalani hidup ini. Pertanyaan buat kita, bagaimana Pak kalau kita belum menjaga hati kita? Bagaimana Pak kalau saya belum bisa melakukannya? Padahal di sini mau diajarkan, kalau kita nggak bisa, satu cara. Cukup datanglah dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan mintalah pertolongan Tuhan. Maka ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Hanya orang-orang yang dipelihara Tuhan hatinya dan pikirannya yang akan mampu berpikiran seperti ini. Kalau kita nggak dipelihara Tuhan hati dan pikiran kita nggak akan mungkin memikirkan yang benar itu, memikirkan yang suci, memikirkan yang yang manis, yang sedap didengar, yang bilang kebajikan. Kita nggak akan pikirkan itu. Karena kita akan memikirkan apa yang menyenangkan kita, bukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Maka ayat 8 ini mau dibilang apa? Itulah watak setiap orang percaya. Watak kita bisa nggak seperti itu? Kita sudah menunjukkan nggak seperti itu? Ketika orang melihat Prapto, maka orang melihat, iya, benar. Watak orang yang suci hatinya, pikiran yang benar, yang patut dipuji, adil, ada dalam diri. Ketika ini menjadi sebuah rangkaian yang terpatri dalam hidup kita, maka bahagialah kita, maka bersukacitalah kita. Kenapa ya firman Tuhan mengajarkan yang berbeda dengan yang kita pikirkan? Sudah jelas kita nggak mampu sebagai manusia bersukacita senantiasa. Tetapi mengapa Alkitab mengajarkan kita harus bersukacita secara terus-menerus? Itulah kekristenan, itulah kebenaran. Hidup di dunia tapi hidup dalam kebenaran berbeda. Tapi hidup di dunia dengan gaya dunia itu pun hancur. Tetapi itulah manusia. Manusia yang lama kan diperbaharui dari hari ke hari. Dari tidak benar menjadi benar, dan terus bertumbuh sehingga kita hidup di dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Maka dari sini, kalau kita melihat itu menjadi watak kita, itu menjadi gaya hidup kita di dalam dunia ini. Lalu kita mesti belajar sama siapa? Watak-watak seperti ini dari mana? Yang jelas Kristus sudah mengajarkan kepada kita. Semua watak ini sudah diajarkan oleh Kristus. Tapi Paulus juga mengingatkan. Paulus juga mengingatkan di ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari dan telah kamu terima. Apa yang telah kamu dengar dan yang kamu telah lihat padaku. Lakukanlah itu. Artinya apa? Yesus sudah melakukannya. Ternyata dikatakan apa? Paulus meneladani Kristus dan melakukan hal yang sama. Nah sekarang Paulus mau supaya jemaat Filipi melakukan hal yang sama. Dan sekarang tuntutan itu bukan hanya untuk jemaat di Filipi. Kita yang ada saat ini. Kita dituntut melakukan hal yang sama. Artinya apa? Melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Maka ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia ada di mana? Alkitab mengatakan dia berada di penjara. Bagaimana orang di penjara bisa bersukacita? Nyambung nggak di penjara bersukacita? Enggak nyambung. Tapi karena hidupnya di dalam Tuhan dia bisa bersukacita. Bahkan waktu dia menuliskan sukacita ini, apa yang dikatakan? Hei kamu di Filipi, bersukacitalah senantiasa. Aku di penjara bisa bersukacita. Apalagi kamu yang ada di luar. Harusnya lebih bisa bersukacita. Apalagi kamu yang hidup di dalam Tuhan. Omong kosong, kamu bilang hidup dalam Tuhan. Kalau nggak bisa bersukacita. Maka jelas, kalau kita hidup dalam Tuhan, kita nggak bersukacita justru bingung.
Tapi kalau kita bilang kita hidup bersukacita tapi nggak di dalam Tuhan, semakin bingung. Yang benar adalah apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Artinya hidupmu hidup di dalam kebenaran. Maka mau di penjara, mau di jalan, mau di rumah sakit, dalam keadaan lemah, dalam keadaan ketiadaan, kita tetap bersukacita. Itu iman yang benar. Itu gaya hidup orang percaya. Semoga kita bisa melihat kebenaran yang nyata di dalam kehidupan kita. Dan Paulus mengatakan, dia di penjara, dia tersiksa, dia dipukul, dan diperlakukan suka-sukanya manusia yang jahat. Tapi dia bilang apa? Bagiku hidup adalah tetap untuk Kristus. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau buat kita sekarang, berani nggak kita berkata, hidupku, hidupmu adalah Kristus. Tantangan buat kita. Berani nggak? Kita yang akan menjawab dari setiap hati kita. Dan kalau Paulus bisa mengatakan hal itu, harusnya orang percaya yang ada saat ini. Kalau kita mengatakan, hidupku adalah Kristus, maka sukacita itu sudah akan menjadi milik kita. Bukan yang di luar sana. Itu akan menjadi milik kita. Yang bersifat bukan sementara. Maka mari kita menjalani kehidupan ini sebagai orang yang bersukacita dalam Tuhan. Orang percaya, dipanggil untuk percaya kepada Tuhan. Hidup di dalam kesukacitaan di dalam Tuhan. Siapa dia? Kita semua yang percaya kepada Tuhan. Semoga kita terus menjalani kehidupan ini dalam takut akan Tuhan. Teguh berjalan di dalam Tuhan. Dan semoga kita menjalaninya sebagai pribadi-pribadi yang kuat. Sehingga kita mesra, bahagia di dalam Tuhan.